Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas atau menjawab dari pertanyaan beberapa mahasantri yang mana mereka banyak yang ada yang bertanya mengenai tentang maksudnya bingung tentang masalah mubtada itu sendiri. Kebingungannya tersebut ditimbulkan gara-gara pada definisi mubtada itu kan isim. Mubtada adalah isim. Namun ternyata dalam kitab, beberapa redaksi kitab ditemukan mubtada itu bukan hanya isim, bahkan ada fiil yang menjadi mubtada. Nah, berarti dengan demikian kan antara definisi dengan kenyataan tidak sinkron atau terjadi kesenjangan. Apakah benar begitu? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini saya mencoba membahas mubtada itu langsung dari dalil ya, langsung dari kitab Alfiya Ibnu Malik, yang mana kalau di tingkatan mahasantri, kalau kitab ini ya sudah di luar kepala seharusnya. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca. Bait pertama pada bab mubtada itu menjelaskan mubtadaun zaidun wa adirun khabar in qulta zaidun adirun mani tadar. Wa awwalun mubtadaun wa tsani fa'ilun auna fi asarin dani. Dari dua bait ini kita bisa belajar, kita bisa dapat ambil kesimpulan bahwasannya mubtada itu ada dua macam. Apa saja? Yaitu ada mubtada lahul fa'il, ada mubtada lahul khabar. Contoh mubtada lahul khabar itu seperti contoh Zaidun adirun. Zaidun adirun. Zaidun itu sebagai mubtadanya, sedangkan adirun di situ sebagai khabarnya. Sedangkan contoh dari mubtada lahul fa'il itu seperti contoh asarin dani. Asarin, apakah ada pun orang yang saro artinya berjalan. Dani, siapa mereka berdua, atau dani ya siapa berdua. Seperti itu. Inilah beberapa contoh dari kesimpulan dari dua bait ini. Jadi kalau diambil kesimpulan dari sini berarti mubtada itu ada dua, ada mubtada lahul fa'il, ada mubtada lahul khabar. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan di sini. Apa? Yaitu kalau kita belajar qauluhu alfiyah, kata mubtada di situ ada penjelasan tambahan. Apa penjelasan tambahannya? Mubtada itu dikatakan wahuwa ismun. Lah, di sini ada kata ismun. Nah, ismun itu di sini yang dimaksud dengan isim di sini ternyata ada 4. Kok isim banyak ya ternyata ya. Yang pertama ada isim hakiki, kemudian ada isim secara hukum, ada isim muawwal, dan ada isim yang sharih. Jadi kalau semisal saya klasifikasikan saja, sebenarnya ada 3 sih sebenarnya isim itu. Antara hakiki dengan sharih menurut pemahaman saya pribadi itu sama. Yaitu isim yang jelas-jelas isim, tidak ada bau-bau fi'il di situ. Kemudian yang memang secara hakiki dia adalah isim. Kemudian isim kedua, isim yang secara hukum ya isim, namun aslinya hakikinya dia kayaknya bukan isim secara hakiki, tapi secara hukum dia adalah isim. Contoh seperti jar majrur dan dhorof. Jar majrur dan dhorof itu asli isim kan? Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Namun seyogyanya kalau kita telaah lebih dalam lagi, ternyata dia itu berbau-bau fiil. Kenapa saya bilang berbau-bau fiil? Yaitu karena susunan jar majrur dan dhorof itu menyimpan maknanya fiil, yaitu menyimpan kainun atau kana dan mustakirun atau istaqarrah. Jadi dengan demikian dia keisimannya itu tidak sharih atau tidak hakiki atau tidak murni. Tapi dia itu dihukumi sebagai hukum. Kenapa? Karena yaitu tadi, karena kemasukan huruf-huruf jar. Padahal dengan kemasukan huruf jar itu menjadikan lafaz tersebut tidak murni sebagai isim karena di situ ada makna fiil. Kemudian
Yang dimaksud dengan isim muawwal itu adalah isim di mana secara makna saja dia sebagai isim, namun hakikatnya lafadznya dia bukan isim, dia adalah fi'il. Seperti itu. Jadi ada fi'il juga yang kemudian ditakwil sebagaimana atau disamakan seperti isim dalam maknanya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas setelah ini contoh-contohnya dan lain sebagainya. Jadi mubtada itu adalah sebuah isim. Nah, isim dalam mubtada itu ada 4. Ada isim yang hakiki, isim yang hukman, ada isim muawwal, ada yang isim soreh. Nah, isim yang sepi dari amil lafdi, yang bukan tambahan. Nah, dari kata itu al-ari anil awamili al-lafdiyati ghairi zaidi, dari kata ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya amil lafdi itu ada 2. Ada amil lafdi zaid, ada amil lafdi ghairu zaid. Kenapa kok saya bisa menyimpulkan demikian? Ya, karena keterangan saya ini didukung oleh keterangan yang ada di Qauluhu Al-Imriti, di mana di sana dijelaskan Qauluhu dari angkulli lafdin amilin. Ini merupakan penggalan dari bait yang ada di Nazm Imriti. Kemudian Qauluhu dari angkulli lafdin amilin, di situ dijelaskan ai ghairi zaidin wa syabihim bihi, seperti itu. Sehingga di sini ada amil lafdi zaid dan amil lafdi yang seperti zaid. Amil lafdi zaid itu seperti huruf jar dan yang menyerupai huruf huruf seperti huruf jar. Seperti contoh itu rubah, itu seperti juga dikenal dengan syabihim bih, yaitu amil lafdi zaid dan amil lafdi yang menyerupai zaid. Sedangkan amil lafdi yang ghairu zaid itu seperti kanah dan teman-temannya. Sehingga ketika nanti kemasukan kanah, maka mubtada tersebut tidak lagi menjadi mubtada, melainkan bisa menjadi khobar dari amil lafdi tersebut. Atau mubtada khobar tersebut kemasukan sifat, isim sifat. Di sebelumnya ada isim sifat, yang mana isim sifat tersebut mengamal kepada mubtada tersebut, sehingga dengan demikian mubtada tersebut bukan lagi mubtada, tetapi menjadi fa'il dari isim sifat yang mengamal sebagaimana fi'ilnya. Mubtada sendiri itu ada 2, sebagaimana sudah saya jelaskan di atas tadi, yaitu ada mubtada lahul khabar, ada mubtada lahul fa'il. Ini menurut keterangan yang ada di Alfiyah. Jadi pertanyaan tadi yang bingung, kok ada ya di definisinya isim, tapi di contoh ini ada yang bukan isim. Nah, perlu diketahui bahwa isim dalam mubtada itu ada isim hakiki, ada isim yang secara hukum, ada isim yang secara muawwal, ada isim yang secara sore. Penjelasannya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau kita mengacu kepada kata isim dari definisi mubtada pada kitab Amriti, di sini dijelaskan wa huwa dhahirun nahu al-ilmun nafi marhubiyun. Di sini ada contoh yang dimaksud dengan isim itu ada isim yang jelas-jelas isim seperti dhahirun, seperti al-ilmun nafi mardiyun. Jadi isim itu ada yang dhahir, ada yang jelas-jelas isim, seperti contoh al-ilmu ada alnya, kemudian di sini bukan terbuat dari struktur fiil. Ini jelas-jelas seperti ini isim. Ada juga isim yang dimaksud isim itu adalah isim muawwal, seperti contoh wa antasumu khairun lakum. Di sini jadi mubtada antasumu, adapun puasanya kalian semua, khairunnya itu lebih baik, lakum bagi kalian semua. Ai saumukum khairun lakum. Ini contoh dari pentakwilan yang secara lafaz berbentuk fiil,
namun ditakwil menjadi masdar secara makna seperti isim. Nah, ini yang dimaksud dengan isim muawwal itu. Karena dia bukan murni isim, bukan isim, juga tidak murni fiil, seperti itu. Contoh yang kedua seperti contoh tasma'u bil muayyidi khairun min antara ai sima'uka. Jadi kata tasma'u ini menjadi mubtada, kemudian makna dari tasma'u ini sudah ditakwil menjadi sima'uka, seperti itu. Lah, mungkin ini beberapa penjelasan yang bisa dijelaskan untuk menjawab keraguan atau keraguan dari definisi mubtada itu sendiri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.